Percy making a trademark run again. And what a ball to pick him out. And what a finish. A magnificent goal by Robin van Persie, kapten kesayangan Arsenal, simbol harapan baru yang memilih jalan tak terampuni. Bergabung ke musuh bebuyutan Manchester United, namanya dicemooh, gambarnya dibakar. Lagu-lagu yang dulu memujanya berubah jadi ejekan. Bagi fans, itu bukan sekadar transfer, itu pengkhianatan, sebuah penusukan dari belakang oleh orang yang pernah bersumpah setia. Tapi, seperti banyak kisah di sepak bola, cerita Van Persie tak sesederhana hitam dan putih. Ketika Arsene Wenger memboyongnya dari Feyenoord tahun 2004, Arsenal baru saja menulis sejarah The Invincibles. Van Persie datang sebagai remaja penuh talenta, tapi keras kepala, egois, dan sering berselisih dengan pelatih di Belanda. Banyak yang meragukan, tapi Wenger melihat sesuatu yang orang lain tak lihat. Bakat besar yang butuh diarahkan. Awal karirnya di Arsenal tak mudah. Cedera silih berganti, tempatnya di depan masih milik Thierry Henry. Tapi perlahan, kaki kirinya mulai berbicara. Tendangan-tendangan indah, visi bermain tajam, dan kemampuan menahan bola di ruang sempit menjadikannya berbeda. Namun perubahan terbesar bukan di lapangan, tapi di dirinya. Van Persie yang dulu emosional, tumbuh jadi sosok dewasa. Dan ketika Fabregas serta Nasri pergi, Wenger memberinya ban kapten. Keputusan berisiko, tapi tepat. Musim 2011-2012, Van Persie mencapai puncaknya. 30 gol di Premier League, top skor, pemain terbaik, dan penyelamat Arsenal di musim krisis. Tapi di balik semua itu, ada kegelisahan dirinya. Kemana arah klub ini sebenarnya? Arsenal tak kunjung juara. Tak ada rekrutan besar, tak ada trofi. Klub sibuk membayar stadion, bukan membangun tim juara. Van Persie sadar, usianya memasuki 29 tahun. Waktu mulai tak berpihak, ia ingin melihat bukti, bukan janji. Dan di musim panas 2012, ia menulis surat terbuka. Antara saya dan klub, sudah tak ada visi yang sama, tulisnya. Sontak, fans Arsenal meledak. Sang kapten memutuskan tak memperpanjang kontrak. Dan yang lebih menyakitkan, ia memilih pindah ke Manchester United. Dalam semalam, dari pahlawan, ia di-cap sebagai pengkhianat. Tapi sepak bola selalu punya dua sisi. Di bawah Sir Alex Ferguson, Van Persie benar-benar membuktikan diri kalau pindah ke klub rival adalah keputusan yang tepat. Ia mencetak gol demi gol. Puncaknya hat-trick ke gawang Aston Villa yang memastikan gelar ke-20 United dan menjadi top skor liga. Gol volley-nya dari umpan Rooney menjadi salah satu momen paling ikonik Premier League. Namun euforia itu hanya bertahan sebentar. Sang arsitek Sir Alex Ferguson pensiun setahun kemudian. Era baru United bersama David Moyes membawa ketidakpastian dan Van Persie kehilangan sentuhan magisnya. Cedera datang lagi, perannya menurun, dan perlahan ia mulai tergeser. United pun berganti pelatih lagi. Bersama Louis van Gaal, pelatih yang dulu mengangkatnya jadi kapten timnas, justru menjadi orang yang menyingkirkannya dari United. Pada akhirnya, tahun 2015, tanpa perpisahan megah, ia pun dilepas ke Fenerbahce. Dari pengkhianat di London, jadi pahlawan di Manchester, lalu berakhir tanpa sorotan. 3 tahun di Turki jadi masa tenangnya, tak lagi secepat dulu. Dan pada 2018, ia menulis bab terakhir karirnya dengan cara paling emosional. Pulang ke Feyenoord, klub yang dulu membentuknya, kini jadi tempat ia menutup cerita. Di usia 35 tahun, Van Persie memimpin tim muda dan akhirnya pensiun dengan senyum di stadion yang benar-benar mencintainya. Setelah pensiun, ia kembali ke Feyenoord sebagai pelatih. Tahun 2025, ia resmi menjadi pelatih kepala, sebuah lingkaran yang akhirnya tertutup. Dari bocah Rotterdam yang keras kepala, menjadi pemimpin di klub masa kecilnya. Namun di balik semua itu, luka lama tetap ada. Di Arsenal, namanya dihapus dari carita, jersinya tak dijual lagi. Ia jarang diundang kembali, seolah sejarahnya telah dihapus. Padahal, tanpa Van Persie, mungkin Arsenal tak akan bertahan di era krisis itu. Ia bukan seperti Henry yang pergi lalu pulang. Ia pergi dan tak pernah kembali. Tapi bukan karena benci, melainkan karena kecewa. Ia bukan pengkhianat, ia hanya pemain besar yang tumbuh di klub yang berhenti bermimpi besar. Robin van Persie, simbol dari mimpi yang tak tuntas, dihujat di London, diagungkan di Manchester, tapi sejatinya ia hanya ingin menang, dan dalam caranya sendiri, ia sudah melakukannya. Like jika kamu suka video ini, dan subscribe untuk update cerita bola lainnya.